Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Dan teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 23 April 2024. Market lumayan hari ini naik ke kisaran 66.600 ya. Jadi market Bitcoin agak sedikit positif teman-teman dalam beberapa waktu terakhir. Dan kalau kita lihat dari data sendiri, dari kalender ekonomi ya teman-teman, itu ada Euro Group Meeting dan juga Presiden Christine Lagarde yang speech di perdagangan hari Senin kemarin. Dan tentunya mungkin memberikan impact yang nggak seberapa ya teman-teman untuk pergerakan dari euro, teman-teman, mata uang euro. Dan hari ini kita akan dapat beberapa rilis data yang menurut saya lumayan ya lebih penting lah daripada yang kemarin, yaitu data terkait dengan global manufacturing dari Amerika Serikat. Ini Global US Manufacturing PMI. Kemudian juga ada data soal Global Services PMI, lalu juga ada New Home Sales atau penjualan rumah baru dari Amerika Serikat. Data ini sangat-sangat memberikan impact terhadap dolar nantinya, teman-teman. Juga ada Euro Group Meeting lagi dilanjutkan jam 5 sore. Jadi itu sih beberapa rilis data yang akan penting kita dapatin di hari ini, teman-teman. Kalau dari market sendiri, kemarin ada pernyataan dari Lavrov ya, yang mengatakan Rusia dan Cina sudah sebagian besar melakukan dedolarisasi. Jadi sudah tidak menggunakan yang namanya dolar lagi, teman-teman. Completely stop it using the dollar in the mutual trade, Foreign Minister Sergei Lavrov said. Jadi ini adalah pernyataan dari Menteri Luar Negerinya Moskow, Menteri Luar Negerinya Rusia ya teman-teman. Pada hari Senin dia mengatakan bahwa 90% dua negara ini sudah tidak menggunakan dolar lagi dalam perdagangan bebasnya di banyak negara, dan tentunya dengan dedolarisasi ini bisa mengurangi ketergantungan negara-negara tersebut sama mata uang dolar. Jadi sudah ada berita, kemudian berita juga cukup ramai kemarin, yaitu dari two lawyers dari SEC dikabarkan resign, teman-teman. Jadi ini berita yang bisa dibilang tidak terlalu mengejutkan kembali, karena Michael Wells dan juga Joseph Whitkins itu mengundurkan diri di bulan ini setelah seorang pejabat SEC memberitahu mereka bahwa mereka akan dipecat jika tetap tinggal. Menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut, pasangan ini adalah pengacara utama dalam kasus digital licensing, platform kripto yang terkenal yaitu Dapbox. Gugatan regulator terhadap Dapbox ini dirusak pernyataan palsu dan juga representasi keliru serta kurangnya bukti, menurut Robert Silby, hakim pengadilan distrik federal di Salt Lake City. Jadi ini adalah kasus yang menimpa lawyer dari SEC, karena ya dianggap tidak memberikan keterangan yang nyata dalam persidangan, sehingga ini bikin jabatan mereka, reputasi mereka ya harus dicopot. Oke, itu beritanya. Kemudian berita datang lagi dari Mt. Gox. Nah, beberapa hari terakhir ada euforia yang terjadi di platform Reddit. Ini sebenarnya berita udah 2 hari atau kemarin ya teman-teman. Jadi 1 atau 2 hari kemarin memang ada berita dari Reddit terkait dengan rencana untuk bursa Mt. Gox. Ini adalah bursa kripto yang sudah kolaps, yang dikabarkan bakalan melakukan likuidasi asetnya dan dibagikan kepada investor. Jadi ini sangat-sangat panjang teman-teman drama dari Mt. Gox ini, dan dikabarkan bakalan kembali melakukan distribusi sebanyak 142.000 Bitcoin, teman-teman, ini pada Oktober 2024 nanti. Jadi ini masih berupa rencana sebenarnya, dan ya kita tunggu aja gimana
Mt. Gox ini apakah beritanya bakalan memberikan impact terhadap market atau tidak. Karena biasanya distribusi barang itu selalu memberikan impact yang negatif. Meskipun ya sebenarnya pada realitanya belum tentu investor yang mendapatkan distribusi itu bakalan melakukan penjualan. Jadi Mt. Gox akan melakukan yang namanya pembagian dananya kembali kepada para investor yang sudah dirugikan karena exchange-nya collapse. Kemudian berita datang dari Shiba Inu. Wah, siapa nih yang pegang Shiba Inu? Saya udah pegang 3 tahun. Jadi Shiba Inu dikabarkan sudah mendapatkan dana sekitar 12 juta US dollar untuk melakukan pembuatan blockchain baru. Nah, ini dikabarkan Shiba Inu akan mendevelop project layer ketiga yang berfokus pada new privacy atau privacy fokus, teman-teman. Jadi dikabarkan bakalan mengajak beberapa investor seperti Polygon Ventures, kemudian Magnesium Capital, and Big Brain Holding. Ini bakalan join dalam hal pengembangan project layer ketiga yang berfokus pada privacy untuk Shiba Inu. Jadi ini adalah lanjutan daripada proyek Shibarium, salah satu holding ya terdiri dari beberapa project yang tentunya memperkuat ekosistem dari Shiba Inu ke depannya. Kita tunggu aja berita terbaru dari Shiba apakah sukses dalam peluncuran layer ketiga mereka atau tidak. Kemudian ini berita terkait dengan Binance. Binance saat ini kan lagi dalam kasus ya, banyak banget kasusnya. Salah satunya ya dengan mereka kena masalah di Nigeria. Ini menyebabkan kasus dari Binance dengan SEC itu ketunda, teman-teman. Jadi dikabarkan kasus ini akan dilanjutkan lagi pada bulan Mei nanti. Tanggal 17 Mei akan ada lanjutan kasus Binance dengan SEC. Ya, jadi ini bakalan menjadi salah satu berita yang cukup penting untuk bulan Mei nanti, apalagi bulan Mei itu cenderung horor sih menurut saya buat market ya. Makanya ada istilah sell on May and go away, dan menurut saya ya hati-hati aja sih di bulan Mei, meskipun nggak serta-merta pasti turun teman-teman, tapi ya hati-hati, nggak ada salahnya kita berhati-hati. Oke, kemudian berita atau analisis datang dari CryptoQuant. Saat ini miners extremely overpaid. Artinya adalah kondisi sekarang setelah halving ya teman-teman, miners itu mengalami bisa dibilang overpaid ya, kelebihan bayar terkait dengan transaksi yang terjadi pada penambangan Bitcoin. Jadi saat ini penambangan Bitcoin itu kan semakin kecil imbal hasilnya, teman-teman. Nah, karena semakin kecil imbal hasilnya itu menyebabkan hash rate dari Bitcoin itu meningkat. Ya, jadi biaya atau energi yang dikeluarkan atau yang dihabiskan itu juga cenderung meningkat, dan tentunya kelistrikan ini juga meningkat, teman-teman. Dan miners ya mendapatkan cost yang lebih tinggi. Itu. Apakah ini bakalan memberikan impact yang sangat signifikan terhadap market ya? Saya rasa pada kedepannya sih tentunya pasti akan memberikan impact, karena miners juga harus dapat profit dari hal tersebut, teman-teman. Kemudian berita lanjutan datang dari Mike Cogni ya. Baru aja mendapatkan konfirmasi bahwa putaran koin terkunci Solana berikutnya itu bakalan dilelang terkait dengan likuidasi dari bursa FTX yang akan mereka lakukan. Jadi ini bakalan dilikuidasi lagi, teman-teman. Solana akan dibuang lagi ke market ya, guna untuk melikuidasi aset-asetnya, sehingga aset-aset tersebut bisa dipakai untuk membayarkan para kreditur di FTX. Itu sih dari beberapa berita dan juga news yang ada pada market. Kita akan lihat gimana pergerakan dari market Bitcoin dari sudut pandang teknikalnya. Sebelum kita masuk ke Bitcoinnya, sedikit preview aja. Dolar kemarin lumayan stabil. Gold akhirnya setelah mengalami kenaikan dalam beberapa waktu mengalami penurunan yang lumayan ya, 2,6%. Emas turun, teman-teman. Mulai mencapai titik jenuh naiknya ya, jenuh beli, teman-teman. Akhirnya emas terkoreksi dulu, membutuhkan beberapa waktu ya untuk melanjutkan fase koreksinya. Sementara dari Bitcoin sendiri kemarin naik
2,6%. Lumayan, BTC Dominance juga mengalami kenaikan tipis 0,15%. Dari pergerakan Bitcoin sebenarnya ini masih terbilang wajar, teman-teman. Kemarin kita juga sudah sempat bilang kalau Bitcoin mampu naik sampai 66.000, maka akan ada possibility untuk Bitcoin kembali mengalami peningkatan sampai 70 ribuan. Oke, target terdekat Bitcoin adalah di 70.000. Apakah sekarang bakalan achieve atau enggak? Karena level 66.000 ini sepertinya berhasil di dites ya oleh Bitcoin, teman-teman. Dan Bitcoin akan memasuki beberapa level-level yang cukup penting. Dari pergerakan dari Bitcoin di time frame 4 jam, menurut saya tidak terlalu atraktif, tidak terlalu menarik. Volume perdagangannya cenderung naik. Dengan pergerakan smart money yang ada kenaikan tapi kecil sekali, ya, jadi belum terlalu interesting menurut saya. Dan pergerakan ini mungkin akan mengarah ke kisaran level 68 ribuan. Sebelum nanti kalau trennya kuat ya bisa aja ke 70.000. Tapi setelah 66.000 ini mungkin target terdekatnya ke 68 ribuan. Buat Bitcoin di time frame 4 jam itu sih menurut saya belum terlalu atraktif lah. Masih dia berpotensi buat ngetes symmetrical triangle di sini, teman-teman. Let's say kalau dia berhasil tembus ya bisa jadi pergerakan Bitcoin justru malah terus menguat, teman-teman. Tapi kalau dia gagal, maka akan ada possibility untuk koreksi lanjutan pada Bitcoin. Gitu, karena ini masih cenderung lemah ya pergerakannya. Mungkin momentum saat ini terjadi itu lebih kayak fokus ke altcoin. Ya, altcoin udah turun lumayan banyak dalam beberapa waktu. Beberapa altcoin udah mulai recover, kayak GRT udah mulai balik ya, naik ya, teman-teman. Kemudian Kaspa juga beberapa waktu udah turun lumayan dalam juga, sekarang udah mulai sedikit recover. Lalu ada XRP yang turun kemarin lumayan signifikan, sekarang juga pelan-pelan udah mulai recover. Ya, jadi enjoy the moment aja. Ini altcoin rata-rata masih punya momentum buat kenaikan. Matic belum terlalu naik, teman-teman. Boleh dilirik si Matic, siapa tahu ada momentum buat kenaikan sampai 0,86 dari harganya sekarang di 0,74. Boleh teman-teman pantau. Ini CRV juga bisa teman-teman pantau. Lalu Celestia, ya boleh lah Celestia sampai level $14. Let's say kalau memang trennya bagus ya. Hedera Habar, nah ini nggak terlalu interesting. Injektif, ya biasa aja. WLD, oke biasa aja. Manta juga bisa teman-teman pantau. Target Manta sih ke $2,5 ya. Sekarang harganya baru di $2, belum terlalu naik teman-teman si Manta ini. Smart money-nya juga cukup kecil. Kemudian Algorand, oke, target Algo possible ke 0,22, siapa tahu bisa achieve jangka pendek. Gitu sih paling dari pergerakan beberapa token kripto ya. Overall Bitcoin menurut saya masih bakalan struggle seperti ini. Jadi positif dulu dalam beberapa waktu, tapi belum terlalu meyakinkan untuk jangka waktu menengah untuk pergerakan dari Bitcoin ke depannya. Jadi gitu aja paling dari beberapa news dan juga sentimen. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Teman-teman, kita juga ada komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Dan juga teman-teman yang banyak berdiskusi ya tentang market kripto, yang mungkin mau banyak sharing-sharing bisa langsung join aja. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.